kolaborasi antara pemain itu dengan cukup baik, maka ini sangat menyentuh. Jadi ini tentang sebenarnya drama, sweet drama, dan ada unsur agamanya juga. Jadi singkatnya di sini itu Naomi yang diperankan oleh Zara meninggal dunia. Dan habis itu bokap nyokapnya berebutan untuk memutuskan anak ini mau dimakamkan dengan agama adat apa gitu. Ya oke, aku jawab. Boleh nih tambahkan Zara. Ya maklum ya junior ya, maklum ya semuanya. Silakan Zara. Jadi film Berebut Jenazah ini bukan horor ya teman-teman. Ini benar kata junior, ini adalah drama. Kita syuting di Fukushima di Jepang. Sangat seru dengan Mas Daniel Rifki. Kita senang banget. Ini film bercerita tentang seorang Naomi yang menjadi idol di Jepang. Terus ketika suatu hari dia meninggal, ibunya itu orang Jepang yang beragama Buddha, bapaknya seorang Muslim. Jadi kenapa berebut jenazah? Jadi ketika Naomi ini sudah meninggal, orang tuanya memperebutkan akan dimakamkan dengan agama apa gitu. Wah, ini menarik ya. Jadi sekali lagi teman-teman media, ini bukan film horor ya, tapi memang ada jenazahnya. Iya. Cuman bukan film horor. Ya, Nah, kurang lebih 2 harian aku syutingnya gini. ada momen dari itu ya. Untuk Zara sebelum ke junior, gimana memerankan karakter idol di mana kamu kan juga Indonesia sebagai idol gitu. Nah, akhirnya di sini kembali lagi nih, recall lagi nggak sih momen-momen jadi idol pada saat itu? Mantan idol ya, Yes. bukan masih idol. Aku sih mirip-mirip ya rasanya gitu di sana. Terus apalagi ketemu sama kakak-kakak di sana, orang-orang Jepang, syuting sama orang Jepang lagi gitu. Kayak rasanya sama kayak masih di JKT48 dulu sih. Syutingnya fun banget. Fun banget ya. Kalau junior member kita pengen tahu karakter kamu seperti apa sih di sini, kita pengen tahu. Dia belum dijelasin tadi. Oke, kalau karakter aku di sini soft boy banget sih. Sujiro. Sojiro. Dia tuh anak yang sangat-sangat alim lah bisa dibilang, dan sangat ngikutin agama banget. Dan beragama Muslim ya di Ya, sini. di sini berperan sebagai agama Islam. Yes. Sedikit sebelum ke teman-teman pemain telepon yang tak pernah berdiri, bagaimana keseruan syuting di Jepang dengan cuaca yang dingin ya junior? Sangat menyenangkan, sangat menyenangkan karena kita juga disuguhin dengan banyak banget pemandangan-pemandangan yang bagus banget di sana. Dan ini juga jadi pengalaman buat aku karena kita syutingnya di kuil Jepang yang di Naik tangga dulu, tengahnya panjang banget, terus adegannya tuh lumayan panjang, jadi kita bolak-balik aja. Gitu, Wow. karena adegannya cukup panjang dan penting ya. Iya, betul. Siap. Tepuk tangan untuk Junior Robert dan juga Zara Adisti. Terima kasih. Kita geser ke teman-teman dari pemain dan juga sutradara dari film Telepon yang Tak Pernah Berdering. Mas Unu sebagai sutradara mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman media, kalau Telepon yang Tak Pernah Berdering ini sinopsisnya seperti apa sih? Ceritanya seperti apa? Silakan. Cerita film Telepon yang Tak Pernah Berdering ini cerita yang sangat membumi sekali perjuangan sebuah keluarga yang salah satunya adalah TKI dan tidak tahu kabarnya bagaimana di sana gitu ya, karena memang pada saat zaman itu juga belum ada kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Arab, jadi sangat membumi dan sangat menyentuh sekali karena di sini ada kerinduan seorang anak terhadap ibunya, juga ada masa lalu ibunya yang akhirnya terkuak oleh anaknya sendiri, jadi lumayan menyentuh, sangat menyentuh sebenarnya. Gimana Mas bekerja sama dengan ensemble cast yang luar biasa ini Mas? Sesuai kalimatnya dia sih luar biasa gitu, jadi juga ngalir kayak nggak syuting ya Om Ridwan ya. Bisa langsung. Siap, kita ke para pemain. Mbak Wika, Mas Riko Wika, ada tepuk tangan dong untuk Mas Riko Wika, boleh diceritakan? Ternyata negerinya sudah. Mbak Wika, kali ini karakternya seperti apa kan? Dengan judul Telepon yang Tak Pernah Berdering, katanya Indonesia sekali nih, dekat dengan masyarakat kita. Silakan Mbak Wika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kali ini peran aku sebagai telepon. Enggak ya, sebagai kepala desa. Artinya di sini ada yang tadi dijelaskan sutradara bahwa ada perjuangan, ada kerinduan, ada cinta yang tak sampai. Jadi
kalau itu dikemas dengan drama yang baik, dengan kolaborasi antara pemain itu dengan cukup baik, maka ini sangat menyentuh. Dan saya sangat percaya karena kerja keras kita, lokasinya juga yang memang penuh perjuangan, tidak jauh dari Jakarta, tapi benar-benar membuat kita berasa kayak, wah ini kita kayak nggak syuting ya, kita kayak liburan, tapi nyaman banget. Kan satu di Jepang, ini di mana? Ini di sebelah selatannya Jepang, Purwakarta. Purwakarta itu. Ya, pokoknya ditonton aja karena ini satu cerita yang bisa membuat kita mengenang kembali kira-kira apa ya yang udah aku lakukan ke ibu aku sebelum dia pergi. Tepuk tangan dong untuk Paulina, terima kasih. Kita ke Mbak Tiwi di sini. Tadi kita dapat bocoran, ini adalah debut film pertamanya seorang Tiwi ya berarti ya. Betul. Wow, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Gimana debut film udah bermain dengan nama-nama yang sangat luar biasa di daerah oleh Mas Dian Sunu. Pengalamannya boleh diceritakan Mbak Tiwi? Pengalamannya sangat seru dan alhamdulillah pas pengalaman pertama dapat sebuah keluarga baru gitu. Jadi selama syuting tuh pendekatannya pendekatan dua pihak tuh dan beberapa pihak tuh sangat mengalir dan menyenangkan. Kalau boleh diceritakan karakternya di sini sebagai siapa dan gimana karakternya Mbak Tiwi? Saya di sini berperan sebagai seorang ibu yang jadi TKI, namanya Surti. Saya jadi ibunya Akila di sini. Terus terpisah selama hampir 6 tahun ya. Terpisah selama 6 tahun dan ternyata yes. pada akhirnya berakhir ya gitu deh. Saya pasti nangis. Lengkapnya nanti di 14 itu tadi ya, di 14 Februari ini bisa terungkap rasa-rasa yang diberikan di dalam film ini ya Mbak Tiwi ya. Aduh, bahasa Arabnya. Kayaknya Arab soalnya. Iya. Seru deh pokoknya. Siap, terima kasih Mbak Tiwi. Kita ke Bima Asriel. Halo. Bim, ceritain Bim, kali ini tantangan untuk seorang Bima, karakternya seperti apa Bim? Silakan Bim. Apa ya? Ya ini film yang seru sih. Di sini aku berperan sebagai Harry. Di sini jadi sahabat dekatnya sama Akila gitu. Terus jadi anaknya Pak Kades di sini yang Pak Kadesnya terlihat benar ya, tapi ternyata di filmnya kurang baik. Narsisme dan ya nanti kalian lihat sendiri lah di filmnya di sini. Jadi aku berperan sebagai anaknya di sini yang ya cukup sering berantem sama bapaknya ya gitu. Dan di sini aku support banget sama Akila untuk ketemu dengan ibunya. Kan sahabatan cerita di sini sama Akila. Gimana nge-build chemistry Bim sama Akila Bim? Nge-build chemistry sebenarnya kita dulu pernah pernah satu project bareng ya sebelumnya ya? Jadi ya bertiga Bim, jadi reuni lagi nih. Jadi reuni lagi, jadi udah pernah ketemu sebelumnya, udah pernah ngobrol juga, jadi nggak susah lah buat build chemistry juga. Anaknya asik jadi gampang deh ngobrol. Siap, Bima Asriel, terima kasih. Kita ke Akila Kalisa. Kalau Akila perannya sebagai siapa dan gimana Akila? Aku Akila berperan sebagai Tini, di telepon yang tak pernah berdering, anaknya Bu Surti. Ya. Tini ini selama ditinggal ibunya pergi jadi TKI, tinggalnya sama Nini gitu. Jadi sebenarnya Tini mungkin ada kurangnya sosok orang tua karena ayahnya juga udah nggak ada gitu kan. Terus ditinggal sama ibunya juga. Tini anaknya pemberani, terus lumayan belak-belakan juga walaupun sedikit polos ya gitu. Ya karakter Tini lumayan menantang sih buat aku, baru juga aku peranin, jadi senang banget bisa bawain karakter Tini dan dipercaya sama pasien. Terima kasih. Siap, tepuk tangan dong untuk Akila, nggak sabar untuk sama-sama menyaksikan film Telepon yang tak pernah berdering dan juga film Berebut Jenazah secara streaming mulai 14 Februari 2025 di Klik Film.